Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Ibu, Dewan Guru SD maupun SMA Bakti Mulia dan kepada tata usaha SMA Bakti Mulia yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Robi, karena atas rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kita dapat melakukan aktivitas pada pagi hari ini, yaitu mengikuti pembahasan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Perkenalkan, nama saya Wiati Calon Guru Penggerak Angkatan 9 dari SMA Bakti Mulia Lampung. Salawat dan salam marilah kita sambung mengagunkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan sahabatnya telah diuji. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, di sini langsung saja kita mulai pembahasan. Ya. Namun sebelumnya kita awali pembelajaran kita ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana Bapak Ibu Guru hari ini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Dan untuk mengawal pembelajaran kita, walaupun masih pagi ya Bapak Ibu, saya ingin pembelajaran kita ini diawali dengan semangat. Masih semangat Bapak Ibu? Walaupun sudah semangat, sudah bahagia, agar tambah semangat ya, kita bertepuk tangan dulu ya. Jadi ketika nanti saya mengatakan siapa kita, tolong Bapak Ibu jawab Bakti Mulia. Ketika nanti saya mengatakan Bakti Mulia, semangat, semangat, semangat. Seperti itu ya Bapak Ibu. Siap? Ya. Baik. Siapa kita? Bakti Mulia. Bakti Mulia, semangat, semangat, semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran kita diawali dengan rasa semangat dan bahagia. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kita ini akan berjalan dengan baik. Pada pagi hari ini tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Yang pertama adalah konsep inti budaya positif. Di mana yang pertama konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Selanjutnya, yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu Guru, di mana kita dalam pembelajaran dengan paradigma baru ya, itu kita belajar menjadi pendidik yang dengan kita mendidik siswa itu bertemakan berdiferensiasi, kita fokuskan pembelajaran kita yang berpusat pada peserta didik itu, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di samping itu ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan beramal mulia. Dengan kebiasaan kita ya, sebelum berdoa dan sebelum dilaksanakan pembelajaran dan sesudah, selalu kita awali dan akhiri dengan berdoa. Bahkan pembiasaan kita selain berdoa adalah membaca Asmaul Husna, membaca surat-surat pendek. Salah satu tujuannya apa? Yaitu tadi meningkatkan religius peserta didik itu yang menyangkut profil pelajar Pancasila, dimensi beriman,
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mentaatinya. Kira-kira Bapak Ibu, dari dimensi profil pelajar Pancasila, pembelajaran kita yang berdiferensiasi terhadap siswa sudah terwujudkan di sekolah kita? Sudah ya. Yang selanjutnya adalah dalam pembelajaran dengan paradigma baru, tujuan kita adalah mewujudkan peserta didik yang berkarakter profil pelajar Pancasila yang selanjutnya adalah mandiri. Dengan kita mendidik siswa kita menjadi insan yang mandiri, salah satunya dengan kita bisa berkolaborasi dengan guru lain, berkolaborasi dengan siswa lain. Dengan kita misalnya di sini Bapak Ibu ada yang dari kita, mungkin kita belajar tentang tumbuhan, di mana siswa kita diajak kita untuk ke lingkungan, mengenal tentang jenis-jenis tumbuhan, untuk menyebutkan ciri-cirinya, itu juga termasuk sudah kemandirian. Dan ketika di lingkungan SMA, kemandirian banyak sekali, seperti yang menonjol di lingkungan sekolah kita adalah bagaimana siswa itu di bidang seni. Nah, di bidang bahasa itu sudah sangat terlihat sekali. Itu terlihat dari kemandiriannya, karena bisa membuat video, kreativitas itu, dan juga prestasi-prestasi yang dimiliki di sekolah kita. Itu termasuk bukti dari profil pelajar Pancasila dimensi mandiri. Yang selanjutnya adalah bernalar kritis. Itu. Sudahkah siswa-siswi kita sudah bernalar kritis, Bapak Ibu? Ada yang sudah, yang belum, ya. Gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu memiliki PR. Bagaimana siswa bukan lagi sebagai objek pembelajaran, namun siswa adalah subjek pembelajaran. Gitu. Jadi kita mengajak peserta didik kita bukan untuk pasif, duduk diam, datang duduk diam, bukan. Tetapi salah satunya itu tadi, kita menanamkan anak dengan kasus yang ada, bagaimana cara menganalisis, bagaimana cara menyelesaikan, bahkan menyimpulkan itu agar peserta didik memiliki penalaran yang kritis. Selanjutnya adalah berkebinekaan global, ya. Ini insya Allah di sekolah kita, ya, dari berbagai suku yang ada seperti Jawa, Sunda, Lampung, ya, itu peserta didik kita, begitu juga dengan kita semua yang ada di sini, Bapak Ibu guru, sudah bisa berkomunikasi dengan baik walaupun beda suku, beda agama. Selanjutnya adalah bergotong royong. Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dengan hadirnya Bapak Ibu mengikuti pembahasan. Inilah bentuk dari kolaborasi atau bentuk dari gotong royong di mana antara saya dengan Bapak Ibu guru SMA Bakti Mulia ini sudah terjalin kerjasama. Selanjutnya, dimensi yang terakhir adalah kreatif. Ini Bapak Ibu, baik siswa maupun kita sebagai pendidik, ya, ini diharapkan kita menjadi insan yang kreatif. Jadi ketika kita yang tadinya mengajar dengan metode satu yaitu sama, ya kita ayo bukan diubah, ya, tetapi ditingkatkan kreativitas kita. Misalkan kita menggunakan media, ya, baik itu media visual maupun audio visual. Jadi kreativitas kita. Atau kita menggunakan media yang lebih modern, itu. Salah satunya HP, kalau di tingkat SMA itu kan sudah terbiasa siswa menggunakan gadget. Ayo manfaatkan gadget anak untuk menunjang proses belajar mengajar. Itu pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya ini tidak seberapa jelas, ya, gambarnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Bapak Ibu, kita belajar tentang teori kontrol, ya. Di mana kita sebagai pendidik ini kita memiliki ilusi bahwa yang pertama itu kita merasa sebagai orang dewasa itu bisa mengontrol anak, sebagai guru bisa mengontrol siswa. Itu ilusi kita. Bahkan kita sebagai orang dewasa bisa memaksa anak untuk melakukan hal yang
menurut kita baik. Itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, kita perjelas mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, di mana yang awalnya dari ilusi tersebut kita sebagai pendidik ini berada di stimulus respon, di mana realitas kebutuhan kita sama. Namun menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita ini berbeda, Bapak Ibu. Kenapa? Peserta didik itu masing-masing, bakatnya juga masing-masing. Jadi peserta didik itu adalah bisa dikatakan pribadi yang unik. Kita tidak boleh menyamakan si A dengan si B. Itu. Walaupun harus belajar dengan porsi yang sama. Tetapi kita tidak boleh memaksa anak tersebut untuk bisa mengikuti seperti si B. Mungkin dilihat dari tingkat kecerdasan gitu. Jadi kita sebagai pendidik itu harus memahami kebutuhan siswa atau kebutuhan kita itu berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Tetapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran atau perspektif yang berbeda. Mungkin Bapak Ibu kita bisa melihat kipas angin. Tetapi ketika kita diminta untuk menjelaskan apa kipas angin, mungkin kita memiliki perspektif yang berbeda. Selanjutnya, menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini sering kita sebagai pendidik, pokoknya kamu harus seperti itu. Namun, menurut teori kontrol, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus memahami pandangan orang bahwa masing-masing orang memiliki pendapat yang berbeda, memiliki perspektif yang berbeda. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Makanya ada teori labeling. Kalau di tingkat SMA yang sudah melabel seorang anak IPS ini satu langkah lebih mundur daripada anak IPA, itu labeling. Tetapi menurut teori kontrol bisa dikatakan semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan anak mengapa dia telat, biasanya ketika kita tanyakan alasannya, itu dia akan menyampaikan alasannya dengan berbagai alasan yang berbeda. Selanjutnya, stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya itu tadi, ketika siswa itu berpandangan Bapak Ibu yang menguasai saya, Bapak Ibu yang mengontrol saya. Namun sesungguhnya yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita. Begitu juga kita sebagai pendidik, Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita hanya diri kita. Makanya kita tanamkan ke anak didik kita, yang bisa mengontrol diri kamu agar kamu tidak telat hanya diri kamu. Gitu. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol justru kebalikannya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Karena apa? Kontrol kita pun akan dibatasi oleh kontrol orang lain. Bahasanya, mereka juga punya wilayah. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini sering. Kadang kita sebagai pendidik, sebagai orang dewasa ini kita memaksa anak. Karena apa? Kita membujuk tidak berhasil, makanya kita paksa. Entah anak itu sampai menangis atau kadang anak itu menurut dengan kita karena terpaksa. Sesungguhnya menurut teori kontrol, kolaborasi, kerjasama itu dan konsensus atau kesepakatan yang sudah yang telah menciptakan pilihan-pilihan baru. Bapak Ibu, sebenarnya ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita tidak langsung boleh mendikte kamu salah, kamu tidak pernah benar. Tetapi lebih bagusnya ajak anak kerjasama dengan kita, tanyakan apa alasannya dan kesepakatan apa yang sudah dilanggar. Terus bagaimana anak itu untuk menebus atau memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Yang terakhir adalah
berpikir menang kalah. Ketika kita stimulus respon, pandangan kita akan merasa menang ketika kita bisa memaksa atau menguasai anak. Tetapi menurut teori kontrol, semua antara guru dan murid, antara orang tua dengan anak adalah sama-sama menang ketika kita bisa menyelesaikan masalah yang ada. Baik Bapak Ibu, itulah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Harapannya kita bisa lebih memahami dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Next, di mana disiplin positif? Ya. Disiplin positif atau disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Jadi Bapak Ibu, ternyata setelah saya belajar di CGP, ya itu yang awalnya saya merasa ketika anak berhasil saya memberikan penghargaan, itu bentuk motivasi. Namun ketika setelah belajar di CGP ini, peserta didik ketika kita selalu memberikan reward atau penghargaan, itu akan mematikan kreativitas peserta didik. Jadi boleh kita memberikan reward, namun hanya momen tertentu. Kalau kita sering memberikan penghargaan atau reward, itu akan ketergantungan siswa itu akan mengerjakan tugas apabila ada imbalan. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Bapak Ibu, di mana nilai-nilai kebajikan ya terlepas dari nilai yang disepakati bersama, ya, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, inilah contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Ketika kita mengacunya kepada profil pelajar Pancasila, yaitu yang mencakup 6 dimensi. Dari dimensi yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar-kritis. Sedangkan dari Prima Years Program itu nilai kebajikan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreatif, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Serta dari life skill, ya, kebajikan, nilai kebajikan yang ada adalah dapat percaya, lurus hati, pendengar aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Itulah beberapa nilai kebajikan yang dilihat dari profil pelajar Pancasila, dari Ibu Prima, dan dari life skill. Yang selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, apakah masih semangat Bapak Ibu? Baik, kita lanjutkan mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, 5 kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup. Kira-kira Bapak Ibu, dari bertahan hidup yang kita butuhkan apa saja? Pakaian, makanan, tempat tinggal,
ya. Nah, itu bertahan hidup ya. Selanjutnya adalah penguasaan. Kira-kira Bapak Ibu untuk kebutuhan dasar manusia ya, yang penguasaan itu kira-kira apa saja? Tentang harga diri. Biasanya kita merasa puas ketika kita bisa menyelesaikan satu tugas, atau kita merasa kebutuhan kita itu terpenuhi, kebutuhan dasar dari penguasaan kita terpenuhi ketika harga diri kita diakui. Misalnya terima kasih atas kunjungannya, terima kasih atas rewardnya gitu. Jadi merasa harga diri kita diakui. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia yang selanjutnya adalah kebebasan. Bapak Ibu menyukai kebebasan? Nah, seperti apa bilang? Kita mandiri, itu juga termasuk suatu kebebasan. Tidak ada yang memaksa kita, termasuk kebebasan. Gitu. Bahkan kita bisa prestasi, ya, itu juga seperti kita bisa mengendalikan orang lain, itu juga termasuk kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Bapak Ibu sudah merasakan atau sudah terpenuhinya kebutuhan yang kesenangan? Kira-kira kesenangan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan? Mendapatkan uang senang? Senang banget. Diberikan hadiah senang? Senang. Betul ya. Jadi termasuk kita jalan-jalan juga terpenuhinya kebutuhan kesenangan. Bisa tertawa juga termasuk terpenuhinya kesenangan. Dia ajak makan suami di restoran, juga kesenangan. Yang terakhir adalah kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima. Sudahkah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima itu sudah kita rasakan, Bapak Ibu? Kira-kira kasih sayang dari siapa? Keluarga. Dan ketika kita menjadi guru, terus kita seperti ini, siswa kita misalnya, ibu aku kangen, itu juga termasuk kita sudah mendapatkan kebutuhan kasih sayang dari seorang anak siswa. Atau peserta didik, ketika kita mengajar Bapak Ibu, peserta didik tersebut bisa dikatakan ikhlas terhadap kita, bahagia, itu juga termasuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima kita sudah kita dapatkan. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar manusia salah satunya tidak mampu kita dapatkan atau tidak mampu siswa dapatkan, itu akan terjadi permasalahan. Maka dari itu Bapak Ibu guru, ketika ada siswa telat datang ke sekolah, atau ada siswa mencontek, jangan langsung mendikte dia salah, tidak pernah benar, tetapi dicari alasan dulu mengapa mereka melakukan seperti itu, dan kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Sebagai pendidik kita memiliki PR untuk memenuhi kebutuhan dasar peserta didik sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia, yaitu ada 3. Kita melakukan sesuatu biasanya ada alasannya. Bapak Ibu mengajar di Bakti Mulia, ada alasannya? Iya. Salah satunya yang tadi ya, kita mau diberikan penghargaan untuk menghindari hukuman, atau justru itu memang timbul dari diri kita sendiri ya, kita ingin menghargai diri kita sendiri, kita ingin menghargai waktu, dan kita sesuai dengan kebutuhan dasar kita, kekuasaan kita ingin diakui.
Jadi Bapak Ibu, orang atau kita semua memiliki motivasi perilaku manusia untuk melakukan memenuhi kebutuhan dasar itu ada alasannya. Dimana di sini ada motivasi ekstrinsik. Ketika siswa atau kita semua datang tepat waktu, kalau kita masih merasa biar saya dikasih reward sama atasan, atau agar saya dapat pujian dari atasan, agar saya tidak ditegur dari atasan, atau untuk menghindari teguran, saya datang tepat waktu biar kalau sekolah tidak menegur saya. Itu sebenarnya motivasi itu karena dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, mari kita tingkatkan kedisiplinan kita itu karena kita mengetahui nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Datang tepat waktu bukan karena imbalan, bukan karena pujian dari kepala sekolah, tetapi kita menghargai diri kita dan juga kita menghargai waktu. Kalau kita semua sudah memiliki prinsip seperti itu, Bapak Ibu, berarti motivasi intrinsik sudah ada pada diri kita. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam hukuman ini terjadinya tidak terencana atau tidak benar. Bapak Ibu, kita datang ke sekolah apakah tujuannya mau menghukum siswa? Tidak. Namun kadang situasi itu memungkinkan. Ya. Bahkan siswa tidak tahu kalau akan dihukum. Namun ketika konsekuensi ya itu terencana karena aturan atau kesepakatan kelas itu sudah kita yakini, sudah kita sepakati bersama. Dan restitusi itu adalah penyelesaian masalah ya, menggunakan 3 elemen. Nanti kita bahas setelah ini. Jadi dalam hukuman ya ini bersifat satu arah. Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang guru yang memberikan hukuman, kadang kita ini lepas kontrol, kita tidak memberikan waktu untuk siswa menyampaikan alasannya. Kenapa dia terlambat? Kita sudah kadang kebawa emosi, akhirnya kita memberikan hukuman, baik itu fisik maupun psikis. Kalau hukuman yang bersifat psikis ya itu bisa dikatakan tergoresnya itu akan lebih mengena daripada hukuman yang bersifat fisik. Mungkin Bapak Ibu di sini bisa menceritakan pengalaman buruk yang pernah Ibu alami ketika Bapak Ibu sekolah SD. Misalnya, Bapak Ibu pernah dijewer atau Bapak Ibu pernah dipermalukan oleh gurunya. Bapak Ibu pernah mengalami semua? Ada yang bisa menceritakan ketika pengalaman Bapak Ibu hingga sampai goresan itu sekarang terasa? Mas, ini boleh? Ya, salah satu bercerita. Silakan Bapak Ibu, ayo ke depan. Mungkin Bu Juju bisa bercerita. Mbak Halimah boleh? Ayo ke depan. Mendapatkan hukuman ya. Saya sedikit ada pengalaman ketika saya kelas 3 SD. Boleh, ayo. Saya dicubit hidung saya, Bu. Dikira oleh guru SD waktu itu, dikira saya tidak memperhatikan. Ya. Saya nunduk ke bawah karena pensil saya jatuh. Ya. Seperti itu. Jadi guru itu tidak memperhatikan saya, kenapa saya nunduk ke bawah. Yang sebenarnya kan saya hanya mengambil pensil yang jatuh. Jadi saya cubit hidung saya sampai merah, Bu. Dan Itu kan sampai sekarang. iya, dari sampai sekarang karena menurut saya itu sangat berkesan. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan aplaus bersama. Terima kasih Bu Halimah.
selama-lamanya ya. Jadi hukuman yang pernah kita rasakan, pengalaman kita saat kita di SD, sekarang kita sudah menjadi pendidik, Bapak Ibu, kalau bisa ya diminimalkan hukuman. Ayo kita tanamkan ke peserta didik kita agar mendapatkan kesan yang positif. Gitu. Jadi lebih ke konsekuensi ya. Gitu. Jadi memang pengalaman hukuman baik itu sifatnya psikis maupun fisik saat SD akan tergores hati kita, bahkan kadang kita sebagai pendidik seperti ini. Jangan sampai saya seperti beliau. Gitu, ya kan? Ada perasaan seperti itu. Jadi selanjutnya adalah konsekuensi. Yang pertama tadi terencana, terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Kalau kita menggunakan konsekuensi, Bapak Ibu, siswa telah melakukan kesalahan, itu kita tidak memberikan hukuman. Namun bahasa kita seperti ini. Ibu kecewa kamu telah melakukan itu. Ketika anak kita mengatakan seperti itu anak sudah sangat merasa besar. Bahkan anak akan merasa menyesal. Atau ketika kita seperti ini, coba kalau Bapak Ibu kamu tahu perbuatan kamu saat ini, pasti Bapak Ibu kamu di rumah akan menangis. Itu anak akan merasa besar. Saudara, kita menerapkan konsekuensi Bapak Ibu. Atau mungkin yang pernah kita terapkan sama dengan pengalaman kita, yaitu hukuman. Selanjutnya, sikap guru selalu memonitor murid. Ini kalau kita menggunakan konsekuensi. Selanjutnya, dalam penanganan masalah ya, selain hukuman, konsekuensi adalah restitusi ya. Di mana dalam restitusi ini guru menempatkan diri, nanti ada posisi kontrol guru ya yang akan kita bahas bersama. Kita lanjutkan, yaitu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Kira-kira ini kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Bapak Ibu, jika kita sebagai penghukum, ya ini sering kita seperti ini. Kamu ini tidak pernah benar. Itu kata-kata itu sudah memposisikan diri kita sebagai penghukum. Pokoknya kamu harus. Nah, itu juga termasuk kita sudah mengatakan posisi kita ini sebagai penghukum. Nah, ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah, tadi sudah saya contohkan. Ibu sangat menyesal dengan perbuatan kamu. Itu anak sudah sangat menyesal sekali. Anak sudah merasa bersalah. Selanjutnya, ketika kita sebagai teman, ayo dong jangan lakukan itu. Nah, itu lain kali jangan dilakukan ya nak. Itu posisi kita sebagai teman. Tetapi sisi positifnya kita sebagai teman itu pengaruh baik yang kita lakukan ke anak itu akan mudah diterima. Misalnya kita menanamkan nilai-nilai positif. Namun sisi negatifnya kita sebagai teman, karena kedekatannya kita dengan anak seolah tidak ada spasi. Kadang-kadang siswa akan tergantung dengan pertolongan kita. Karena itu tadi, kita selalu memberikan keringanan-keringanan. Itu kalau kita memposisikan diri sebagai teman. Selanjutnya kita sebagai pemantau. Jika pemantau, ini bahasanya seperti ini Bapak Ibu. Jika kamu tidak menyelesaikan tugas, maka kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai. Itu ketika kita posisi kontrol diri guru ini, kita memposisikan diri sebagai pemantau. Selanjutnya adalah sebagai manajer. Bapak Ibu, manajer di perusahaan atau manajer kita sebagai pendidik tidak jauh berbeda. Di mana kita sebagai manajer memposisikan diri itu ya kita mengayomi, kita mengajak kolaborasi ya, kerjasama, dan mengajak mencari solusi. Contohnya seperti ini. Kamu telah melakukan kesalahan. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan?
kesalahan tersebut, pastikan anak-anak, iya bu, maaf bu. Terus kita ajak, kira-kira nak, menurut kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu apa yang akan kamu lakukan? Misalkan dia memberikan solusi, bu saya akan membersihkan kelas selama 1 minggu. Itu konsultasi, bentuk penyelesaian masalah yang diusulkan oleh murid. Itu posisi kita sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu guru sama Bakti Mulia, di sini dari kelima posisi kontrol guru, ya, kira-kira kita pernah nggak di posisi kontrol sebagai penghukum, Bapak Ibu? Pernah, ya. Terus yang sering kita lakukan, kira-kira posisi kontrol guru yang mana yang kita lakukan? Pernah menjadi teman? Pernah. Pernah menjadi pemantau? Pernah menjadi manajer? Jadi semua posisi kontrol guru mungkin pernah kita lakukan, namun kembali lagi dalam permasalahan seperti apa? Jadi tidak semua kasus, tidak semua masalah kita harus menjadi penghukum. Tidak semua kasus atau permasalahan yang ada kita menjadi manajer. Jadi bisa posisi kita ini bisa atas, bisa juga kita turun 1 tahap atau 2 tahap. Tergantung kondisi. Juga tergantung kepribadian anak. Kalau misalkan siswa tersebut tidak pernah menyontek. Ketika kita mengetahui siswa tersebut menyontek, kita mungkin akan menyelesaikan masalah dengan siswa tersebut beda dengan siswa yang sudah terbiasa menyontek. Posisi kontrol kita akan berbeda cara menangani masalah. Selanjutnya, Bapak Ibu, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di mana di sini kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sengaja saya ambil kasusnya karena di sekolah kita kasus seperti ini yang masih hangat, ya. Yang pertama adalah kita sebagai penghukum. Jadi itu tadi. Biasanya kita sebagai penghukum ini power kita ini juga sudah bisa dikatakan kesenangan, ya. Dari kata-kata saja, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, biasanya penekanan kata kita juga lebih tegas. Itu. Bahkan ekspresi kita juga kadang-kadang lebih sangar, Bapak Ibu, lebih kasar. Itu ketika posisi kita sebagai penghukum. Selanjutnya, ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat merasa bersalah seperti ini. Berapa kali Bapak atau Ibu guru harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak atau Ibu. Ketika kita mengatakan seperti itu, apalagi dengan nada yang pelan saja, siswa itu kadang bisa nangis di depan kita. Mari kita terapkan. Selanjutnya adalah posisi kita sebagai teman. Ini ciri khasnya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Jangan seperti itu, nak. Jadi anak kita sudah akrab, ya kan? Demi ibu, ayolah kamu lakukan dan ibu tidak dimarah sama kepala sekolah. Nah, itu juga termasuk posisi kita sebagai teman. Kalau kita sebagai pemantau, ya itu tadi. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Jadi ketika kamu dihukum, ya itu konsekuensinya. Seperti itu. Selanjutnya kita sebagai manajer. Jadi contohnya ketika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, ini kalimatnya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Maka siswa akan, ya Pak, saya tahu, saya tidak memakai atribut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Ya Pak, saya minggu depan akan memakai atribut. Saya akan segera membeli atribut dan sebagainya. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini tadi kita sudah belajar tentang posisi kontrol guru. Di
kita, silakan Bapak Ibu tolong dijawab. Ayo ambil satu. Ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti posisi kontrol kita sebagai manajer. Kita bisa harus bersama ya. Apa jawabannya? Terima kasih jawabannya. Untuk kasus yang pertama adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Adalah sebagai manajer. Yang kedua, Bapak atau Ibu kecewa sekali sama kamu. Berarti sebagai salah. Sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Berarti sebagai pembunuh. Ini Bapak Ibu langsung paham semua. Harapan saya ke depannya bisa menerapkan ya. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Berarti posisi kita sebagai teman. Yang selanjutnya, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Berarti sebagai pemantau. Itulah posisi kontrol guru yang sudah kita pelajari Bapak Ibu. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu pernah mendengar peraturan kelas atau peraturan sekolah? Bahkan di sekolah kita sudah ada peraturan sekolah, tata tertib sekolah seperti itu. Nah di sini kenapa kok keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, beda dengan peraturan kelas. Ya, kalau peraturan kelas itu lebih jelas. Jadi kalau ditanyakan keyakinan, tadi kita mengacu ke nilai-nilai kebajikan, universal. Ya, ada mandiri, ada kreatif. Jadi keyakinan atau nilai yang kita ambil apa dari Ibo atau dari life skill atau dari profil belajar tradisional. Terus kalau keyakinan kelas berupa pernyataan universal, pernyataan yang sifatnya umum. Tadi seperti nilai-nilai kebajikan ya. Terus kalau keyakinan kelas dibuat dalam pernyataan positif. Jadi Bapak Ibu ketika di kelas atau di sekolah kita masih ada seperti ini. Dilarang membuang sampah. Itu masih aturan. Kalau sudah keyakinan kelas, kira-kira kalimatnya itu dibuat dalam pernyataan positif, kira-kira menjadi apa? Dilarang membuang sampah. Bahasa lebih halusnya lagi adalah jagalah kebersihan. Atau jangan ribut di kelas, jangan bikin onar. Atau bisa dikatakan tidak boleh ribut. Itu masih aturan ke kelas. Tetapi kalau saling menghargai, itu sudah termasuk keyakinan ke kelas. Mengajukan kita tidak boleh ganti. Terus kalau keyakinan kelas ini sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau peraturan sekolah itu atau peraturan kelas bisa 10 poin, kalau keyakinan kelas mungkin hanya 5 atau 7 poin. Jadi Bapak Ibu kemarin kami sudah di kelas sudah mempraktekkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang pertama kita buat adalah kita membuat peraturan kelas dulu. Dari peraturan kelas kita rumuskan, diambil nilai-nilai kebajikan baru dirangkum menjadi keyakinan kelas. Yang selanjutnya keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Betul Bapak Ibu. Jadi kita membuat keyakinan kelas harus disesuaikan dengan kondisi. Terus untuk keyakinan kelas semua warga sekolah itu harus dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Contohnya kemarin saya sudah menerapkan membuat keyakinan kelas dengan kelas 11 IPA, di mana di situ ada bukti
Kalau keyakinan keras itu disepakati, tanda disepakati oleh guru atau wali kelas dan siswa, itu ada tanda tangan sebagai bukti dari kesepakatan kelas yang telah dibuat. Jadi kesepakatan kelas itu mengacunya dalam pernyataan positif. Misalnya ada peraturan kelas atau peraturan sekolah seperti ini. Tidak boleh terlambat. Itu masih peraturan kelas atau peraturan sekolah. Kalau dibuat keyakinan kelas, hadir tepat waktu. Seperti itu. Jadi pernyataannya lebih positif, ya. Kemudian pernyataannya dikesan. Itu tentang pembuatan keyakinan kelas. Harapannya ya, dari posisi kontrol dari keyakinan kelas, kita semua bisa menerapkan di kelas kita. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini gambarnya tidak jelas ya, Bapak Ibu. Jadi langsung saja, gambar yang tadi itu kan segitiga restitusi ya. Jadi dalam penyelesaian masalah segitiga restitusi ya, Bapak Ibu, tergantung dari permasalahannya atau kasusnya. Jadi walaupun di situ dikatakan segitiga, yang pertama itu kita adalah menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Namun dalam penyelesaian masalah tidak harus ketiga-tiganya lengkap, tergantung kasusnya. Tetapi dalam pembelajaran segitiga restitusi ya, yang mengacu kepada sebenarnya ini ada keterangan dulu ya, Bapak Ibu, keterangannya yaitu ada di sini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, di mana dalam menstabilkan identitas itu kita mengacu kepada kesalahan anak adalah proses belajar. Gagal itu wajar. Karena Bapak Ibu sukses juga tidak luput dari suatu kegagalan. Jadi bahasanya ketika kita menangani anak, kita stabilkan dulu identitas dengan mengatakan tidak ada manusia yang sempurna. Wajar kalau kita melakukan kesalahan, karena memang salah tempatnya manusia. Maka anak itu akan terstabilkan perasaannya. Jadi jangan langsung kita kamu tidak. Jadi kita stabilkan dulu. Kita ajak anak duduk, kita stabilkan identitas. Jadi biar anak itu ketika nanti kita validasi kesalahan dia mau jujur. Jadi ketika anak menangis karena misalnya hasil ulangannya dicopet dan sebagainya, atau anak menggebrak meja dan sebagainya, itu kita bisa menstabilkan identitas. Itu tadi salah satunya dengan berbuat salah itu wajar. Namun kan seperti itu kata-kata kita, atau tidak ada manusia yang sempurna, atau kita juga bisa menyampaikan ke anak pengalaman kita. Dulu juga ibu pernah melakukan kesalahan, namun ibu berusaha untuk memperbaiki. Atau kamu berhak merasa begitu. Kamu boleh membela diri kamu. Kamu boleh bangga dengan diri kamu. Tapi seperti itu ya, itu kalimat untuk menstabilkan identitas baru sebelum kita validasi tindakan dasar. Jadi dengan kita menstabilkan identitas, harapan kita saat validasi tindakan yang salah, anak itu mau jujur dengan kita, karena anak itu sudah tidak emosi lagi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah ini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Tadi sudah kita pelajari bersama bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi anak menyontek, anak datang terlambat,
anak mengumpul kawan itu biasanya karena ada kebutuhan yang belum mereka penuhi, yang berusaha anak penuhi, namun masih gagal. Jadi di sini validasi tindakan yang salah, ya kita mengacunya punya dasar dari anak melakukan kesalahan itu karena ingin memenuhi kebutuhan yang belum mereka penuhi. Yang pertama adalah kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Makanya ketika ada siswa yang terlambat, ya kita jangan jadi penghukum ya Bapak Ibu, kita validasi tindakan yang salah. Kenapa kamu telat? Sudah berapa kali kamu telat? Mengapa kamu telat? Seperti itu ya. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Ketika di kelas, di sekolah kita sudah memiliki aturan, sudah memiliki kesepakatan yang sudah kita yakini. Sedangkan kesepakatan kelas adalah di situ berisi tentang nilai-nilai kebajikan yang sudah kita yakini seperti gotong royong, seperti mandiri, kreativitas, gitu kan? Saling menghargai, menghormati. Namun ketika ada suatu permasalahan kita tanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Ini adalah tahapan dalam 3 restitusi. Ya, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di lingkungan sekolah. Yang selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah contoh keyakinan kelas, tapi juga tidak seberapa terlihat ya, karena itu semua mas dari dulu ya. Sebenarnya kalau yang classroom nulis ya, itu saya buat itu dengan Canva ya. Tetapi yang sebelah itu karena belum belajar Canva masih menggunakan Word. Jadi kalau di kesepakatan kelas Bapak Ibu, jadi cenderung lebih sedikit dan juga kalimatnya itu atau pernyataannya itu lebih positif, lebih halus bisa dikatakan seperti itu. Tetapi kalau masih ada kata jangan, tidak boleh, dilarang, itu masih mengacu ke peraturan. Makanya kesepakatan kelas itu masih mengacu ke peraturan. Nah, tetapi kalau sudah keyakinan itu di situ sudah masuk ke nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, untuk penindasan budaya positif ya. Di sini saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Namun sebelum ditutup ya, di sini saya simpulkan dulu ya mengenai penerapan program disiplin positif. Hendaknya Bapak Ibu kita sebagai pendidik ya, kita harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Karena di mana kita sebagai pendidik juga harus bisa merefleksikan diri setiap kita melakukan pembelajaran dengan siswa, agar kita bisa mengontrol diri kita, bisa memposisikan diri kita sebagai among atau sebagai pengajar ya, yang harapannya kita bisa menuntun murid-murid kita sesuai dengan kodrat yang dimiliki. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup acara penindasan ini dengan lafaz hamdalah ya. Itu saja, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terutama ibu, kasih bagi ibunya saya hormati.
Yang pertama, terima kasih tadi Bu Yati Eskon telah memberikan berbagi ilmu untuk kita semua, bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai pendidik, dan juga apa saja yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Oleh karena itu, saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena ini menambah pengetahuan akan insya Allah diterapkan di dalam kita kegiatan belajar mengajar, atau tadi ngomong siswa dalam kegiatan belajar mengajar setiap hari. Oleh karena itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan semuanya akan bermanfaat dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Akan memberi refleksi sedikit ya dari apa yang saya rasakan setelah Bu Yati memberikan pengetahuannya. Itu saya menjadi tahu, saya menjadi termotivasi. Saya juga merasa, oh saya di kelas mungkin banyak sekali yang kurang sebelum Bu Yati memberikan pengetahuannya ini. Saya merasa seperti itu. Nah, sekarang saya menjadi tahu, dan juga itu tadi menambah rasa semangat saya ketika nanti saya mengajar di kelas ya. Untuk pengetahuannya saya hanya bisa mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Bu Yati, dan seperti itu aja Bu. Nah, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Devi, tadi Ibu dengar laporan dari ketua kelas, katanya kamu harus bertengkar ya sama Alan. Iya Bu, abis kesel sih. Kenapa kesel? Alan terus dari mencetak hasil pekerjaan saya, bukan hanya PR, tugas juga dicontek. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu itu marah dan kesel. Jika Ibu di posisi kamu, Ibu pun akan berbuat hal yang sama. Lalu apa yang akan kamu lakukan terhadap Alan? Saya marah-marah Bu, saya maki-maki Alan, dan tanpa sadar saya menggugurkan mejanya Bu. Oh begitu. Pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya. Iyalah Bu, masa saya diam saja? Saya sudah berusaha payah mengerjakan soal, tapi Alan hanya mencontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Alan. Ibu sangat menghargai tindakan kamu, Devi, yang tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya kamu memukul. Sekarang coba pikirkan tindakan kamu marah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut Devi, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman Bu. Betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu. Baik. Kalau menurut kamu itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih sabar Bu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas Bu. Tepat sekali. Tindakan Devi, kamu sudah baik ya, dan tetap semangat. Silakan Devi kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Mifta, tadi Ibu mendengar dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? sudah 5 kali. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Baik Mifta, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat suatu kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut.
dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Kita cari solusi bersama ya, Mifta. Sering datang terlambat, pasti Mifta punya alasannya. Kenapa sih Mifta sering datang terlambat? Karena saya sering kadang sambil main HP, jadi kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu? Kalau terlambat datang ke sekolah sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Bu. Menurut Mifta, keyakinan kelas apa yang sudah Mifta langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu, disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Bu, karena membuat saya datang sholat pada waktu dan lebih bisa menghargai waktu. Betul sekali. Menghargai waktu itu penting, Mifta, dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga melatih rasa kepedulian. Iya Bu, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. Iya, Mifta. Sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi Bu, agar tidak terlambat ke sekolah. Baik, Mifta, kamu sudah menemukan solusinya dan ibu akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat datang lagi ke sekolah. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama.